Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonder People, perdebatan tentang KHGT Muhammadiyah hari ini tidak bisa lagi dibaca sebagai debat tanggal semata. Ini bukan hanya soal apakah Ramadan jatuh pada tanggal 18 atau 19 Februari, atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 20 atau 21 Maret. Ini adalah perdebatan tentang ilmu, otoritas, dan tata kelola umat. Karena itu, kalau kita ingin jernih dan fair, kita harus membaca polemik KHGT pada 3 lapis sekaligus. Lapis astronomi, lapis fikih, dan lapis sosiologis politik. Di lapis astronomi, perdebatan menyentuh parameter efemeris, visibilitas hilal, dan cara membaca fakta langit. Di lapis fikih, perdebatan menyentuh makna ru'yah, matla, dan bagaimana dalil dipahami untuk konteks kalender modern. Di lapis sosiologi politik, perdebatan menyentuh pertanyaan paling sensitif, yaitu siapa yang berwenang menetapkan tanggal yang mengikat publik. Di titik ini, ada kritik internal terhadap KHGT, utamanya dari Profesor Susiknan Azhari. Kritik ini penting karena bukan sekedar kritik astronomi, ini adalah kritik kelembagaan. Susiknan menyoroti konsistensi adopsi KHGT oleh Muhammadiyah terhadap rumusan global yang diacu, terutama dalam polemik isu Alaska dan pembacaan atas frasa daratan Amerika. Tetapi titik tekannya bukan hanya pada hasil hitung. Titik tekannya adalah pada tata kelola keputusan. Apakah implementasi teknis dan maklumat PP Muhammadiyah benar-benar sejalan dengan keputusan Munas Tarjih yang sudah ditanfiz? Atau ada ruang tafsir baru yang seharusnya dibawa kembali ke forum yang otoritatif? Di sini Susiknan kritiknya memang konstruktif, karena beliau mengingatkan bahwa proyek kalender sebesar KHGT tidak cukup hanya kokoh secara astronomi. Dia juga harus tertib secara organisasi. Dan kalau memang ada perbedaan tafsir tentang implementasi, jalur penyelesaian yang paling sah adalah Munas Tarjih berikutnya. Bukan sekedar debat di ruang publik, bukan sekedar saling koreksi teknis. Munas Tarjih, atau mungkin bahkan muktamar, adalah forum yang paling legitimate untuk menegaskan, memperjelas, atau merumuskan ulang poin yang masih diperdebatkan. Di sisi lain, respon dari internal Muhammadiyah juga tidak bisa diabaikan. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid, Amirul Muslihin, menolak anggapan bahwa maklumat MTT PP Muhammadiyah telah menyimpang dari keputusan Munas. Menurut Amirul, yang menjadi dasar konstitusional KHGT adalah prinsip, syarat, dan parameter atau PSP yang diputuskan dalam Munas Tarjih. PSP itulah yang kemudian diimplementasikan dalam perangkat Hisabmu, software Hisabmu. Jadi, ketika maklumat MTT menetapkan hasil yang konsisten dengan Hisabmu, atau aplikasi Hisabmu konsisten dengan PSP yang ditetapkan oleh Munas Tarjih tadi itu, menurut Amirul, itu bukan mengubah keputusan Munas. Itu justru menjaga konsistensi implementasi PSP. Dalam bahasa lain, Amirul menekankan kohesi epistemik dan konsistensi organisatoris. Jadi kalau diringkas, kritik Susiknan dan respon Amirul sama-sama berbicara tentang konsistensi. Bedanya, Susiknan menekankan konsistensi prosedur dan forum, Amirul menekankan konsistensi substansi PSP dalam implementasi teknis di software Hisabmu. Keduanya sama-sama penting dalam perjalanan KHGT ini. Karena kalender tidak bisa hidup hanya dari angka, kalender juga hidup dari legitimasi kelembagaan. Lalu kita masuk ke kritik eksternal, terutama yang dikemukakan oleh yang juga profesor, yaitu Arif Maftuhin. Menurut saya kritik Arif sangat tajam dan membuka cara berpikir yang terlalu sederhana. Arif mengingatkan bahwa yang paling pasti secara ilmiah adalah fakta kosmik, misalnya konjungsi bulan dan matahari. Tapi dari konjungsi atau ijtima menuju penetapan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal selalu ada langkah tambahan,
langkah imbuhan, harus ada pilihan ambang batas ketinggian, elongasi misalnya, harus ada pilihan matla, harus ada otoritas yang menetapkan. Nah, karena itu, kata Arief, penetapan kalender tidak pernah murni sains. Ia selalu memuat unsur konvensi sosial dan kebijakan publik. Disinilah kemudian Arief mengkritik klaim seolah metode KHGT itu sepenuhnya ilmiah, sementara yang lain tidak. Menurutnya, semua metode bekerja dengan konstruksi ilmiah masing-masing. Yang berbeda hanyalah desain kriterianya, desain otoritasnya. Karena itu, posisi Arief sangat jelas. Kalender adalah urusan publik, dan urusan publik membutuhkan otoritas publik. Dalam konteks Indonesia, ini mengarah pada peran ulil amri, yaitu pemerintah sebagai pengikat keputusan bersama. Yang tentu saja, itu tidak disetujui oleh Muhammadiyah, karena menurut para fungsionaris Muhammadiyah, untuk urusan-urusan keagamaan, ulil amrinya bukan sepenuhnya masyarakat, ormas pun punya kewenangan untuk itu. Kritik Arief penting bukan karena ia menolak KHGT, tetapi karena ia memaksa kita mengakui bahwa penyatuan kalender bukan hanya soal menang-menangan hitungan saintifik. Penyatuan kalender adalah soal penerimaan sosial juga. Lalu bagaimana penjelasan kalangan Muhammadiyah yang dalam hal ini misalnya diwakili oleh Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Muhammad Rafiq Muzakir. Rafiq memberi fondasi konseptual KHGT yang sangat penting. Menurut Rafiq, KHGT memandang bumi sebagai satu kesatuan matra waktu. Artinya, kita harus membedakan jam lokal dan status tanggal global. Jam memang lokal, tapi tanggal dalam logika kalender global dipahami sebagai satu hamparan bumi yang utuh. Karena itu, jika syarat hilal terpenuhi di satu titik dalam putaran hari global yang sama, maka status bulan baru dapat diberlakukan secara global. Di sini KHGT menempatkan hisab astronomis sebagai basis kepastian hukum kalender, bukan menunggu verifikasi ru'yah real time di setiap lokasi. Posisi ini menjelaskan kenapa KHGT cenderung menempatkan penglihatan fakta ilmiah, fakta saintifik sebagai basis utama, bukan negosiasi sosial atau sidang isbat sebagai penentu akhir. Jadi kalau kita petakan secara jernih, perbedaan antara KHGT dan pemerintah yang dalam hal ini merujuk pada Mabims, paling tidak ada 3. Pertama, soal matla. KHGT bergerak dengan logika global. Mabims beroperasi dengan logika lokal atau regional. Kedua, soal verifikasi ru'yah. KHGT tidak mewajibkan verifikasi ru'yah lapangan sebagai syarat final penetapan setiap bulan, karena kalendernya dibangun untuk kepastian hisab dalam skop yang global dan dalam jangka waktu yang ke depan lama. Sementara dalam praktik, pemerintah dan Mabims, verifikasi ru'yah dan sidang isbat tetap menjadi bagian penting, kalau bukan malah syarat tata kelola penetapan. Ketiga, soal parameter KHGT, yang dimana KHGT menggunakan parameter tinggi hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat dalam kerangka geosentris, semuanya diukur dari pusat bumi. Sedangkan Mabims memakai ambang yang lebih rendah, yaitu 3 derajat dan 6 derajat dalam kerangka toposentris, dilihat dari sudut pandang pengamat. Dalam konteks operasional regional yang terkait observasi saat matahari terbenam. Sekarang pertanyaan paling penting. Apa jalan yang paling realistis untuk menyatukan kalender Hijriyah ini? Di sini saya melihat ada 5 skenario. Masing-masing punya peluang, masing-masing punya biaya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Skenario pertama, KHGT mengadopsi verifikasi ru'yah, sementara pemerintah dan Mabims mengadopsi kerangka KHGT. Ini tampak seperti kompromi, tapi secara sistem ini rumit. Kenapa? Karena KHGT dirancang untuk memberi kepastian kalender jauh ke depan. Kalau verifikasi ru'yah dijadikan syarat wajib, penentu final setiap bulan, maka fondasi prediktif KHGT jadi melemah. Skenario ini hanya visible jika verifikasi ru'yah diposisikan sebagai konfirmasi ilmiah saja, pendukung, bukan syarat pembentuk tanggal. Kalau verifikasi ru'yah tetap menjadi syarat final, KHGT berubah menjadi sistem hibrida yang tidak stabil. Skenario kedua, pemerintah mengadopsi parameter KHGT, lalu KHGT mengadopsi matla lokal atau regional, misalnya Asia Tenggara.
Ini lebih visible secara politik Indonesia. Pemerintah mendapatkan kepastian hisab yang lebih kuat, Muhammadiyah mendapatkan penguatan parameter, tetapi secara konsep, ini bukan KHGT murni. Ini adalah model unifikasi regional berbasis hisab. Efektif untuk Indonesia, tapi cita-cita kalender global harus ditunda. Jadi, ini memang visible secara nasional, tetapi mahal secara ideologis bagi KHGT sebagai proyek global. Karena di sini KHGT kehilangan elannya. Skenario ketiga, membiarkan KHGT dan verifikasi ru'yah berjalan beriringan sebagai keragaman yang ditoleransi, yang dimaklumi. Ini memang paling mudah, paling rendah konflik, cost-nya paling sedikit, paling realistis untuk jangka pendek, tapi ini namanya bukan penyatuan, ini hanya manajemen perbedaan. Kalau targetnya stabilitas, skenario ini memang yang paling baik. Kalau target unifikasi atau penyatuan, skenario ini stagnan, nggak berjalan kemana-mana. Skenario keempat, kedua metode saling mempersuasi, atau bahkan naik ke level koersi sosial politik, agar salah satu diadopsi secara nasional, bahkan secara global. Pada level persuasi, ini mungkin sehat, tampak sehat, tapi ilmu memang berkembang. Karena ya ilmu memang lewat berkembang melalui dialog, melalui persuasi, melalui kritik, melalui pembuktian. Tapi ketika naik ke level koersi, resikonya akan meninggi. Kalender yang dipaksakan tanpa penerimaan sosial bisa sah secara administratif, tapi rapuh secara legitimasi umat. Karena itu, persuasi perlu dievaluasi kembali. Harus dihindari. Kalau skenario kelima, ini yang menurut saya paling strategis untuk jangka menengah. Di satu sisi, KHGT mengakui perlunya penerimaan sosiologis. Artinya, KHGT tidak hanya tampil sebagai klaim kebenaran hisab astronomis yang saintifik yang sudah selesai. KHGT juga perlu memberi ruang diskusi, transisi, dan persuasi sosial. Di sisi lain, pemerintah dan Mabims mulai melonggarkan pembacaan ru'yah yang terlalu tekstual, yang terlalu literal. Ru'yah tidak harus selalu dimaknai sebagai verifikasi visual lapangan yang wajib hadir setiap saat. Ru'yat bisa dipahami juga dalam kerangka verifikasi saintifik, observasi saintifik. Artinya, verifikasi dilakukan melalui data efemeris, presisi tinggi, model astronomi, dan pembuktian hisab yang ilmiah yang dapat diaudit secara ilmiah. Ini bukan menghapus fikih, justru ini memperluas ruang ijtihad fikih agar dapat berdialog secara lebih serius dengan sains astronomi modern. Secara kemungkinan atau visibility, skenario kelima ini paling menjanjikan. Kenapa? Karena tidak ada pihak yang dipaksa kalah total. KHGT tetap menjaga fondasi saintifiknya, ilmiahnya. Pemerintah dan Mabims tetap menjaga otoritas publiknya. Lalu keduanya bertemu di wilayah baru, yaitu verifikasi saintifik yang dapat diterima secara ilmiah dan dinegosiasikan secara fikih. Tetapi ada syaratnya. Harus ada forum bersama yang serius. Forum teknis, forum fikih, dan forum kebijakan. Bukan sekedar perdebatan di media sosial, bukan sekedar perang istilah, harus ada peta jalan transisi. Mulai dari penyamaan bahasa data-data astronomi, lalu penyepakatan level verifikasi, mana yang observasional, mana yang saintifik, lalu desain penetapan nasional yang tetap mengikat publik, tetapi tidak menutup keperkembangan kalender global. Jadi kalau ditanya hari ini, apa langkah yang paling realistis untuk menyatukan kalender? Jawaban saya bukan memilih satu metode lalu menghapus yang lain. Jawaban saya adalah membangun jembatan epistemik. Karena masalah kita hari ini bukan kekurangan data. Masalah kita adalah kekurangan desain dialog antara sains, fikih, dan otoritas. Dan disitulah pelajaran paling besar dari polemik KHGT ini. Masalahnya bukan hanya apakah hilal terpenuhi di Alaska, masalahnya adalah apakah kita cukup dewasa untuk menyatukan ilmu yang presisi, fikih yang hidup, dan organisasi yang tertib. Kalau itu berhasil, yang disatukan bukan cuma tanggal, yang disatukan adalah cara berpikir umat.
Langitnya satu, buminya satu, umatnya juga satu. Maka tantangannya bukan lagi sekedar melihat hilal, tantangannya adalah membangun ijtihad kolektif yang sanggup menyatukan sains, otoritas, dan kebersamaan. Kalau ijtihad kita matang, kalender bisa menyatu. Tapi, kalau ego yang dominan, langit tetap satu, tapi tanggal terus mendua. Maukah terus begitu? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.